Assalamualaikum semuanya. Aku doakan semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Sebelum mulai, tolong dong subscribe dulu channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi ngontennya. Makasih. Jujur, sebenarnya aku memang belum bisa percaya 100% pada istriku. Karena tak mungkin ibuku melakukan hal seperti itu. Karena bingung, aku hanya bisa berkata pada istriku, "Sudah, jangan menangis lagi ya. Aku minta maaf. Sekarang kamu mandi dan siap-siap. Aku ingin mengajakmu makan di luar. Niatku ingin mencairkan suasana, agar kami tidak terus bertengkar seperti ini." "Gak perlu, Mas. Nanti uangmu gak cukup lagi untuk membiayai hidup ibumu dan juga adikmu itu." Mendengar ucapan itu, aku menjadi emosi. Memangnya kenapa kalau aku membiayai ibuku? Bukankah itu kewajibanku? Tanyaku kesal. "Aku tidak masalah, Mas, jika kamu membiayai ibumu, karena memang kamu masih wajib menafkahinya. Tapi tidak dengan adikmu. Dia itu sudah menikah, sudah memiliki suami. Dia tanggung jawab suaminya. Bukan tanggung jawabmu lagi," ucap istriku dengan nada yang tinggi. "Memangnya kenapa? Dia itu adikku. Jika suaminya belum mengirimnya uang, apa tidak boleh aku membantunya?" "Boleh saja, tapi tidak jika kamu malah lebih banyak memberikan dia uang daripada kamu memberikannya padaku," jawab istriku, hingga dia menangis lagi. "Cukup, kamu semakin membangkang saja sekarang padaku. Mana janjimu ingin menjadi istri yang baik?" ucapku karena aku juga sangat kesal. "Apa? Istri yang baik? Memangnya kamu sudah menjadi suami yang baik?" tanya istriku balik, membuatku menjadi terdiam. "Apa pernah selama ini kamu menanyai aku bagaimana hari ini? Apakah anak-anak kita baik-baik saja? Pasti kamu tidak tahu kan, Mas, kalau anak kita tadi malam demam. Kamu tidur dengan pulasnya, tanpa peduli sama sekali. Apa kamu tahu jika aku tidak memberitahu bahwa semua barang-barang di rumah ini sudah diambil oleh ibumu dan juga adikmu itu? Apa pernah kamu tahu terakhir kapan aku jajan di luar, makan di luar? Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah peduli. Apa kamu tahu jika selama ini aku menstruasi menggunakan kain, tidak menggunakan pembalut, karena aku tidak mampu membelinya, sebab uang belanjamu kurang? Apa kamu tahu? Kamu tidak pernah tahu, karena kamu tidak peduli. Apa kamu tahu? Selama ini aku hanya makan dengan kuah dan sayur, atau hanya sedikit sayur saja, karena aku menghemat supaya cukup uang belanjamu itu untuk 1 bulan. Kamu tidak tahu, karena kamu tidak pernah peduli. Apa kamu tahu jika pampers anakmu habis? Sudah 2 hari ini ia tidak memakai pampers, hingga ngompol membuat kasur menjadi pesing, selimut pesing, semuanya pesing, dan aku mencucinya tanpa deterjen, sehingga membuat semua baju menjadi amis. Kamu tidak pernah tahu, karena kamu tidak peduli, tidak pernah menanyakan bagaimana aku, bagaimana keadaan rumah ini. Kamu tidak pernah tahu, Mas, karena kamu tidak pernah menanyakannya padaku. Apa kamu tahu, 2 hari yang lalu aku demam. Mungkin kamu jijik ingin mendekatiku, apalagi menciumku, karena aku yang tidak pernah wangi. Bab mandi hanya sebentar saja, itu pun hanya memakai sedikit sabun. Untuk apa? Karena aku ingin menghemat. Aku ingin menghemat pengeluaran, supaya uang 1 juta darimu itu cukup untuk 1 bulan. Apa kamu tahu sudah berapa lama ibumu melakukan ini? Mengambil barang-barang kita? Apa kamu tahu? Kamu tidak pernah tahu. Apa kamu tahu sudah berapa kali ibumu menampar wajahku? Kamu tidak pernah tahu, karena kamu tidak pernah peduli. Lalu istriku terdiam setelah mengucapkan semua itu. Dia menangis, meringkuk, menundukkan wajahnya.
Aku benar-benar teriris mendengar semua cerita istriku tadi. Serasa masih tak percaya. Tapi tak mungkin jika istriku berbohong dan mengada-ngada. Ini adalah sebuah kenyataan. Seketika aku terduduk lemas di lantai. Aku benar-benar tak menyangka jika istriku menyimpan luka sedalam ini, menyimpan derita sendirian yang tak pernah berkesudahan. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku hanya bisa mengatakan maaf sambil terduduk di pinggiran ranjang di dekat istriku. Aku tidak tahu berkata apa lagi. Aku sudah menjadi suami yang gagal. Aku tidak tahu. Istriku sangat menderita. Selama ini, aku hanya memperdulikan diriku sendiri tanpa memperdulikannya. Selama ini, aku memang tidak pernah mempercayai ucapan istriku. Cerita-ceritanya tentang ibu dan adikku. Aku tidak pernah mempercayainya. Aku selalu mempercayai ibu dan juga adikku. Karena ibu yang telah melahirkanku dan adikku yang selama ini bersamaku. Bukan istriku. Istriku yang baru beberapa tahun ini aku nikahi. Tapi tak kusangka, memang itulah kenyataannya. Ibu dan adikku begitu kejam memperlakukan istriku. Besok, aku mau pulang ke rumah ibu dan ayah. Aku tidak sanggup lagi. Sudah cukup aku bersabar. Percuma, sia-sia, ucap istriku lagi. Lalu dia pun berbaring untuk tidur. Aku tidak tahu rasanya. Aku tidak bisa menjawab ucapan istriku barusan. Aku tidak sanggup. Aku pun menangis dengan suara yang agak keras. Aku tak dapat lagi menahan kesedihanku ini dan menahan rasa bersalah di dalam diriku. Bodohnya aku sebagai suami tidak mengerti apa yang terjadi di dalam rumahku sendiri. Aku lalu memeluk istriku. Aku meminta maaf lagi padanya dan kukatakan, aku mohon jangan pulang. Aku mencintaimu. Aku minta maaf, aku akan memperbaiki semuanya. Aku mohon jangan pulang, ucapku sambil memeluknya dengan erat. Karena aku takut kehilangan dia. Aku percaya padamu. Sekarang aku mengerti siapa yang benar dan salah. Aku minta maaf karena mungkin aku sudah terlambat menyadarinya. Ku mohon maafkan aku. Ucapku lagi memohon pada istriku itu. Tapi dia hanya diam tanpa menjawabku sama sekali. Kami pun tertidur. Kebesokan paginya, aku memutuskan untuk cuti, izin sakit dari kantor. Aku ingin menyelesaikan masalah rumah tanggaku ini. Kulihat istriku memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Aku yakin dia pasti nekat untuk pulang. Aku memohon lagi padanya, tapi dia hanya diam dan tidak peduli. Lalu menggendong anak kami untuk segera keluar dari rumah. Aku mohon jangan pulang ke rumah ayah dan ibu. Kita bisa selesaikan dulu ini baik-baik. Aku mohon padamu, ucapku sembari menggenggam tangan istriku. Tapi dia tetap tidak peduli. Lalu dia berusaha untuk keluar dari rumah. Sekuat apapun aku menahannya, aku tak mampu. Dia tetap nekat untuk pulang. Ternyata di depan rumah sudah ada abangnya yang menjemput. Melihat wajah kakak iparku itu, nyaliku ciut. Aku tak mampu untuk menahan istriku lagi. Akhirnya ku biarkan istriku untuk pulang dengan abangnya. Walaupun sebenarnya hatiku sangat perih. Tak menunggu waktu lama, aku langsung pergi ke rumah ibu. Aku ingin menanyakan hal ini padanya. Sampai di rumah ibu, aku benar-benar terkejut. Karena ibu dan adikku baru saja pulang belanja. Mereka terlihat bahagia dengan belanjaan yang mereka barusan beli. Oh, jadi kalian banyak uang ya? Bisa belanja foya-foya seperti ini. Sedangkan kalian membiarkan tidak ada lagi makanan di rumahku. Ucapku dengan nada yang kesal. Maksudmu apa nak, bicara seperti itu? Ucap ibuku berpura-pura tidak tahu. Sudahlah bu, jangan berakting lagi. Aku sudah tahu semuanya. Pasti suamimu baru kirim uang kan? Sehingga kalian bisa foya-foya seperti ini. Sedangkan uang dariku
dan juga barang-barang yang ada di rumahku. Kalian gunakan untuk makan sehari-hari. Iya kan? Jawabku dengan nada yang semakin keras, karena aku sangat emosi. Karena memang di subuh tadi aku sempat mengirim pesan pada adik iparku. Dan aku bertanya, apakah dia sudah mengirimkan uang pada istrinya? Dan dia menjawab sudah, dengan nominal yang sangat besar menurutku. Dan uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan adikku dan juga anaknya. Tak perlu dia meminta uang lagi kepadaku. Dan aku juga tanya kepada adik iparku itu, apakah nominalnya selalu sama setiap bulannya? Dia menjawab selalu sama, bahkan kadang lebih. Jadi, selama ini adikku itu berbohong padaku. Dia sebenarnya tak perlu meminta uangku lagi, karena uang dari suaminya sudah lebih dari cukup. Aku mencecar mereka dengan banyak pertanyaan. Setelahnya, mereka tak bisa lagi menjawab dan mengelak. Sudah jelas, apa yang istriku katakan selama ini adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Sekarang ibu ikut denganku. Kita ke rumah mertuaku. Aku ingin ibu meminta maaf pada istriku. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur, ucapku dengan nada yang semakin tinggi. Aku lalu menarik tangan ibuku. Ku ajak dia untuk naik motor. Meskipun dia menolak, tapi aku memaksanya. Aku tidak terpikir lagi ini dosa atau bukan. Memaksa orang tua seperti itu. Aku lalu melajukan motorku menuju rumah mertuaku. Sesampainya di sana, istriku terlihat duduk dengan tenang bersama orang tuanya. Dia terlihat bahagia, tersenyum sambil bermain dengan anakku. Dia terlihat seperti tidak ada masalah. Kenapa sangat berbeda ketika ada di rumahku? Aku segera mencium tangan kedua mertuaku. Tak lupa, ibuku juga bersalaman. Tumben Bu kesini, ucap ibu mertuaku. Ya Bu, ada perlu sedikit dengan menantuku, jawab ibuku dengan malu-malu. Oh iya, tadi istrimu mau pulang ke sini. Katanya kangen sama ayah dan ibu. Jadi dia minta dijemput sama abangnya. Katanya kamu sedang sibuk sampai tidak bisa mengantarnya. Makanya ibu suruh saja abangnya untuk menjemput, jawab ibu mertuaku dengan lembut. Jadi istriku tidak mengatakan apapun pada orang tuanya. Tidak mungkin jika istriku sudah menceritakan, orang tuanya masih seramah itu padaku. Pasti mereka minimal marah. Ya sudah, ayo masuk. Jangan di luar, tidak enak, ucap ibu mertuaku sembari mengajak kami semua untuk masuk. Tiba-tiba ayah mertuaku menerima telepon. Setelahnya, beliau pun berpamitan karena ada urusan penting. Ibu mertua juga berpamitan ke dapur untuk membuatkan minuman dan juga cemilan katanya. Aku menganggukkan kepalaku. Begitu juga dengan ibuku. Tiba-tiba abang iparku keluar dari dalam rumah. Dia ikut duduk bersama kami. Televisi di ruang keluarga menyala. Ibu mertuaku tidak akan mendengarnya sama sekali. Tapi sepertinya raut wajah abangku begitu muak melihatku. Aku yakin pasti istriku hanya bercerita kepada abangnya saja, tidak dengan orang tuanya. Abang sudah tahu apa masalahnya sekarang. Mau apa kesini? Tanya abang iparku dengan nada yang tegas. Maaf bang, aku tidak bermaksud untuk menyia-nyiakan istriku. Aku benar-benar tidak tahu selama ini. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku suami yang bodoh dan tidak bertanggung jawab. Maafkan aku. Aku hanya ingin membawa istriku pulang. Aku minta maaf, aku menyesal semuanya. Lalu untuk apa kamu ajak ibumu ke sini? Tanya abang iparku lagi dengan nada yang semakin tegas. Ibu ke sini mau meminta maaf kepada menantu ibu. Ibu menyesal. Ibu janji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu juga tidak akan mengusik rumah tangga kalian lagi. Ibu mohon maafkan ibu. Pulanglah dengan suamimu. Ibu minta maaf ya nak, ucap ibu sembari meraih tangan istriku. Ibu bahkan menangis di sana. Dia terlihat begitu menyesali semuanya. Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar sudah menyesal atau hanya sebatas ini saja.
Bagaimana, Dek? Apa kamu mau memaafkan ibu mertuamu? Bagaimana, Dek? Apa kamu mau memaafkan ibu mertuamu? Apa kamu mau memaafkan ibu mertuamu itu dan kembali kepada suamimu? Tanya abang iparku dengan nada yang sangat tegas lagi. Iya, Bang. Kalau memang mereka sudah menyesali semuanya, aku mau memaafkan dan aku mau kembali. Aku tak tega melihat anakku harus kehilangan ayahnya jika aku tetap ingin di sini, ucap istriku. Aku pun tersenyum bahagia karena istriku mau memaafkan aku dan mau kembali lagi. Aku memeluknya erat. Aku benar-benar bersyukur memiliki istri seperti dia. Karena jika bukan dia istriku, mungkin kami sudah bercerai. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan kedatangan ibu mertua yang dari dalam dapur membawa beberapa makanan dan juga minuman. Kami berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin ibu mertuaku penasaran dan bertanya lagi, "Tumben sampai dijemput ke sini, ada apa sih? Ada masalah ya?" Tanya ibu mertuaku dengan lembut. "Gak ada apa-apa, Bu. Ini loh, ibuku cuma kangen sama cucunya. Dia takut jika cucunya tidak kembali lagi ke rumah. Makanya sampai dijemput ke sini," ucapku berbohong. Kami terlihat seperti tidak ada masalah. Meskipun rasa bersalah ini masih ada di dalam hatiku. Aku berjanji pada istriku untuk menyerahkan semua uang gajiku kepadanya, agar dia yang mengelola, supaya tidak timbul kejadian seperti tempo lalu. Dan aku meminta pada istriku untuk menyisihkan gajiku sekian setiap bulannya. Untuk ibu, karena aku memang tetap wajib menafkahi ibu. Apalagi ibu sekarang sudah tua, tidak bisa bekerja lagi. Istriku pun setuju akan hal itu, dan dia mengerti betul apa yang harus dia lakukan. Aku bersyukur setelah semua gajiku kuserahkan pada istriku, keluarga kami semakin baik. Bahkan aku mendapatkan kenaikan jabatan. Itu artinya gajiku juga naik. Istri dan ibu dan juga adikku kini sudah berhubungan baik. Tidak seperti dulu. Mereka benar-benar sudah menunjukkan perubahan, bahwa mereka bisa akur. Aku sangat senang sekali. Setiap hari keponakanku dan juga anakku bermain bersama, seperti saudara yang tidak akan pernah terpisahkan. Aku benar-benar sangat bersyukur.